Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Selamat datang kembali pada pembacaan kitab Sahihul Bukhari pada babul iman. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang babul firari minal fitan. Bab yang menerangkan tentang lari dari fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'ful jibali wa mawaqi'al qatr wa firru bidinihi minal fitan. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ay yakuna khairu malil muslim ghanamun. Yushiku telah hampir ya. Sudah hampir ay yakuna khairu malil muslim, akan ada paling baiknya hartanya seorang muslim ghanamun adalah kambing. Yatsba'u biha sya'aful jibal wa mawaqi'al qatar, yang dia bawa atau dia gembalakan di atas gunung dan di tempat turunnya hujan. Yafirru bidinihi minal fitan, yang orang muslim itu lari dengan membawa agamanya dari fitnah. Jadi dalam hadis ini menerangkan tentang akan datang, kata Rasulullah SAW, sebuah zaman di mana harta paling baik seorang muslim itu adalah kambing yang dia gembalakan di puncak gunung, karena puncak gunung ini sepi ya, tidak ada orang, dan juga mawaqi al-qatr, tempat turunnya hujan, di mana ini mungkin terpencil, tidak banyak orang di sana, dan dia melakukan itu karena yafirru bidinihi minal fitan, dia lari dengan membawa agamanya dari fitnah. Baik, kita langsung ke Syarhul Al-Alfadh. Syarhul Alfadh, penjelasan tentang lafadz hadis. Yushiku, apa makna yushiku? Ay yaqrubu, artinya telah dekat. Madhihi, adapun madhinya ausyaka. Jadi ausyaka yushiku. Fi'il mudhari'nya yushiku, madhinya ausyaka, artinya yaqrubu, sudah dekat. Waman angkar isti'maluhu madhiyan, barang siapa yang mengingkari penggunaan lafadz yushiku dengan lafadz ausyaka, dengan lafadz madhinya, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah keliru. Jadi ausyaka itu adalah, atau yushiku mempunyai fi'il madhi ausyaka. Qala Jarirun, berkata Jarir, idza jahila al-la'imu wa lam yuqaddir li ba'dil amri ausyaka ay yusaba. Idza jahila al-la'im, apabila jahila tidak mengetahui al-la'im, orang yang la'im, orang bodoh atau orang hina, walam yuqaddir, dan dia tidak mengira-ngira, li ba'dil amri, bagi sebagian perkara, ausyaka ay yusaba, yang sudah dekat untuk mengenai dia. Baik, kemudian sya'aful jibal. Sya'aful jibal apa artinya? Ay ru'usa al-jibal, artinya adalah puncak-puncak gunung. Yujma' ala syi'afin, yang dijamak lafadz sya'af itu, sya'afa, atas kalimat syi'af. Sya'afun, syi'afun, wa syu'ufun. Jadi puncak-puncak itu bahasa Arabnya syi'af atau syu'uf. Kalau mufradnya sya'af. Wa huwa al-a'ali min kulli syai'in. Lafadz sya'af itu maknanya adalah al-a'ali, yang paling tinggi, min kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Jadi sya'aful jibal, puncak gunung. Wa mawaqi'al qatr, ay mawadhi'a nuzulil matar, ay artinya mawadhi', tempat-tempat nuzulil matar, turunnya hujan. Liwujudil ushbi fiha, karena adanya rumput di sana.
haitsu yakthurul khair waz zar', di mana di tempat itu banyak kebaikan dan juga banyak tanaman-tanamannya. Biasanya tempat yang seperti ini agak jauh ya dari tempat-tempat keramaian, agak agak ke dalam hutan atau di tempat-tempat yang terpencil. Ini misalnya masih banyak rumput-rumput yang seperti ini. Yafirru bidinihi minal fitan ay haraban minal fitan. Artinya orang itu lari dari fitnah. Wa hifadhan ala dinihi fi akhir zaman, karena menjaga agamanya pada akhir zaman. Baik. Kemudian ma yustafad minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Al-awwal, yang pertama, fihi bayanu fadlil uzlah 'anin nas. Di situ terdapat penjelasan tentang keutamaan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, 'anin nas, dari manusia. Fi ayyamil fitan wal mihan, pada masa-masa fitnah dan mihan, cobaan. Wa kathratil masaib wal balaya, dan banyaknya masaib, musibah, wal balaya, dan bala. Saya kira ini sudah terjadi ya. Sekarang ini sepertinya secara tidak langsung orang sudah uzlah. Uzlah bagaimana ya? Menyendiri, tidak kumpul-kumpul dengan orang lain. Kenapa? Kalau zaman sekarang ini corona, wallahu alam, yang diisyaratkan Rasulullah SAW ini seperti apa, nanti mungkin ada fitnah yang lebih besar lagi, wallahu alam. Tapi ini muqaddimahnya seperti ini. Orang sudah, tapi sebenarnya dalam hadis ini lebih ke menjaga agama ya. Kalau yang sekarang ini kan lebih ke menjaga jiwa. Uzlah, mengasingkan diri, tidak berinteraksi dengan manusia, social distancing, karena menjaga jiwa. Tapi kata Rasulullah dalam hadis ini adalah untuk menjaga agama. Dan sebenarnya juga sudah mulai tampak tanda-tanda ini ya. Karena sekarang sudah mulai banyak sekali kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Baik, itu yang pertama. Kemudian atsani, yang kedua, fihi al-ihtiraz anil fitan fi akhir zaman. Dan dalam hadis ini ada anjuran untuk kita menjaga dari fitnah pada akhir zaman, haitsu taksurul munkarat, di mana pada akhir zaman itu sudah banyak kemungkaran dan maksiat-maksiat. Taksurul munkarat wal ma'asi. Kalau sudah banyak maksiat di mana-mana, banyak kemaksiatan di mana-mana, tidak boleh tidak seseorang itu akan harus uzlah, harus mengasingkan diri. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu wa fihi al-ikhbar bi ay yakuna fi akhir zaman fitanun azimatun. Di sini terdapat ikhbar, pemberitahuan bahwa pada akhir zaman akan ada fitnah azimah, fitnah cobaan azimah yang sangat besar. Wa fasad bainan nas, dan ada kerusakan di antara manusia. Wa hadza min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara an ba'dil umur al-ghaibiyah, di mana beliau mengabarkan beberapa perkara yang gaib. Wahadatsat kama akhbar Rasulullah SAW, dan sudah terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muqaddimah kita harus lari untuk segera melakukan uzlah, ini sudah ada di zaman sekarang. Mudah-mudahan kita bisa selamat ya, agama kita selamat, anak cucu kita selamat, semuanya dalam keadaan Islam dan selamat dari fitnah akhir zaman. Jadi kalau zaman sekarang, sekali-sekali mungkin kita juga perlu ya uzlah seperti ini, menghindari dari manusia ketika sudah banyak sekali maksiat-maksiat, banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Kalau zaman sekarang, pastinya kita uzlah agar selamat dari tersebarnya virus corona ini. Baik, terima kasih teman-teman. Itu yang bisa kita bacakan dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.